Saya beranggapan bahwa apa yang saya ajarkanlah yang paling penting. Jadi saya mengajar tanpa mengetahui beban atau latar belakang siswa, tanpa tahu minat dan karakteristik mereka. Sehingga terkesan saya memaksa mereka untuk paham apa yang saya ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Miranda. Di sini saya bertugas di SMPN 5. Kemudian di sini saya mengampu mata pelajaran IPA Sains. Saya berpikir apa memang ini dikarenakan pembelajaran saya yang monoton, yang membosankan, sehingga memang membuat minat siswa dan perhatian mereka itu menjadi seperti itu gitu. Ataukah pembelajaran yang disampaikan itu belum mengkoordinir minat, karakteristik, dan gaya dari peserta didik. Minat, karakteristik, gaya belajar. Teringat tentang implementasi kurikulum Merdeka, bahwa pentingnya untuk mengetahui kesulitan belajar siswa, salah satunya adalah dengan melakukan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik sengaja dirancang untuk mengetahui kesulitan belajar siswa, miskonsepsi yang dialami siswa, termasuk minat dan gaya belajar yang disenangi siswa. Hasil diagnostik ini dapat digunakan sebagai acuan perencanaan dan penyelenggaraan pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Hanya saja, dalam pelaksanaannya, karena kurangnya pemahaman kami tentang asesmen diagnostik ini, menjadikannya sebagai tantangan atau hambatan yang dirasakan, terutama dalam menentukan dan menyusun instrumen asesmen diagnostik yang sesuai dengan karakteristik lokal sekolah. Setelah mencari informasi dan berdiskusi dengan rekan sejawat, serta menentukan dan menyusun instrumen asesmen diagnostik yang sesuai, maka asesmen tersebut diberikan kepada siswa untuk melihat sejauh mana minat, karakteristik, dan gaya belajar siswa. Untuk memvalidasi data hasil asesmen diagnostik yang diperoleh, kami pun mewawancarai siswa secara bertahap untuk melihat kebenaran asesmen yang sudah dikerjakannya. Adanya asesmen diagnostik di awal pembelajaran sebetulnya akan memberikan informasi yang penting, baik itu untuk menyusun atau merencanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Adanya asesmen diagnostik dengan demikian, pembelajaran pun akan lebih menyenangkan dan berarti bagi siswa, karena dengan begitu minat dan gaya belajarnya akan kita ikuti. Dengan demikian, pembelajaran pun akan lebih menyenangkan. Setelah melakukan survei diagnostik, alhamdulillah sangat signifikan sekali. Ada beberapa perubahan yang saya rasakan ketika saya menyampaikan pembelajaran. Yang pertama, saya lebih bisa membagi siswa menjadi beberapa bagian sesuai dengan gaya belajar mereka dan kemampuan belajar mereka. Nah, itu lebih bisa dipersiapkan lagi dibanding dulu. Kalau dulu kan waktu sebelumnya saya tidak tahu nih si ini maunya seperti apa, si B itu maunya seperti apa. Nah, kalau dulu saya belum tahu seperti itu, makanya terjadi beberapa hal seperti kekacauan ketika kita belajar, kekacauan kita menyampaikan pelajaran, siswa banyak yang tidak berhasil. Nah, kalau sekarang setelah melakukan survei itu lebih enak aja gitu. Jadi pertama
pertama saya sudah tahu nih kemampuan satu siswanya seperti apa. Jadi kita bisa membedakan, menyampaikan materi juga bisa dibedakan. Terus ujung dari asesmennya juga bisa dibedakan. Untuk yang baru mampu ini, untuk yang sudah mampu ini, karena survei diagnostik sudah dilakukan di awal, kita lebih bisa mempersiapkannya, baik dari materi yang kita ajarkan, gaya belajar yang gaya belajar yang kita pilih untuk mereka, dan asesmen juga bisa dipersiapkan sesuai dengan kemampuan mereka yang telah kita lakukan di survei diagnostik itu.